Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membahas tentang perkiraan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Di sini kita akan mengambil 3 referensi. Yang pertama yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 113. Yang kedua, kitab Bajuri 1, halaman 304. Yang ketiga, kitab I'anatut Talibin juzuk 2, halaman 291. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan faidatun. Zakara ba'duhum zabital lailatul qadari 'alal qawli bi annaha tantaqilu wa nadamaha Abdul Mu'ti faqala. Ba'duhum menyebutkan batasan-batasan yang akan terjadi Lailatul Qadar. Mereka mengatakan yang bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun yang akan datang dan seterusnya akan berpindah-pindah. Maka di sini Abdul Muqti membuat nazam. Beliau mengatakan, ya sa'ili an lailatil qadaril lati fi ushri ramadhanil akhiri halat wa innaha fi mufradatil ushri ta'rifu min yaumil ibtida'i syahri fa bil ahadi wa arba'a fattasi'atu wa jum'atin ma'at salasa as-sabi'atu wa in bada al-khamisu fahiyal khamisatu wa in bada'a bisabti fahiya salisatu wa in bada al-isnaini fahiyal hadi. Haza an Sufiyati Duhadi. Abdul Muqti mengatakan yang bahwa, wahai orang yang bertanya tentang kapannya terjadi Lailatul Qadar, yaitu di dalam 10 Ramadan yang akhir. Jadi Abdul Muqti mengatakan terjadi Ramadan itu pada 10 yang akhir. Itu pun terjadi yaitu pada malam-malam terasing, malam-malam ganjil daripada 10 yang akhir. Adakala 21, 23, 25, 27, 29. Untuk menentukan kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut, menurut kata beliau, ta'rifu min yaumi ibtida'i syahri, kita harus mengetahui kapan terjadi awal daripada Ramadan. Jadi awal daripada Ramadan itu sangat menentukan tentang prediksi kapan terjadinya Lailatul Qadar. Fabil ahadi wa arba'i fattasi'atu. Kalau Ramadan itu terjadi awalnya pada hari Ahad, pada hari Minggu, dan hari Rabu, maka diperkirakan terjadi Lailatul Qadar pada malam 29. Wa jum'atin ma'at salasa as-sabi'atu. Kalau awal Ramadan itu terjadi pada malam Jumat dan malam Selasa, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 27. Wa in bada al-khamis fahiya khamisah. Kalau awal Ramadan itu terjadi pada malam Khamis, maka diperkirakan Lailatul Qadar malam 25. Wa in bada'a bisabti fahiya salisah. Kalau Ramadan itu terjadi pada malam Sabtu awalnya, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu berada pada malam 23. Wa in bada al-khamis fahiya khamis.
Wa in bada'al isnain fahiyal hadi. Kalau Ramadan itu terjadi pada malam Senin, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu berada pada malam 21. Ini adalah susunan menurut ulama sufi yang zuhud. Wadhahiru kalamil Bajuri ala hadzal qawli annaha takunu lailatal jum'ah ka'inah fi autari syahri ba'dan nisfi. Namun kalam Imam Bajuri, yaitu mereka mengatakan yang bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada tiap-tiap Jumat pada malam ganjil sesudah setengah daripada Ramadan. Mulai daripada 15 Ramadan sampai seterusnya, apabila malam Jumat, disitulah kebiasaannya terjadi Lailatul Qadar. Ini referensi yang pertama, yaitu kitab Bughayatul Mustarsyidin. Kemudian referensi yang kedua, yaitu kitab Bajuri. Di sini dijelaskan, wa inna jami'an inna sumu Yawma Jum'atin fa fi tasi'al ishrina khuz Lailatul Qadari. Jika puasa kita mulai pada malam Jumat, maka prediksi daripada beliau adalah terjadinya Lailatul Qadar pada malam 29. Wa in kana yaumu sabti awwala saumina fa hadi wa 'ishrina i'tamadahu bila udrin. Jika puasa tersebut awalnya yaitu pada malam Sabtu, diperkirakan Lailatul Qadar itu terjadi malam 21. Wa in halla yaumu saumi fi ahad fa fi sabi'il 'ishrina maramat fastaqara. Kalau puasa Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, malam Ahad pertama, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 27. Wa in halla bi isnaini fa'lam bi annahu yuwafiq nailal wasli fi tasi'il 'ishri. Kalau Ramadan itu jatuh pada malam Senin, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 29. Wa yaumus sulasa in bada'a syahru fa'tamada ala khamisil 'ishrina tahdha biha fadir. Jadi kalau Ramadan itu awalnya yaitu pada malam Selasa, maka diperkirakan Lailatul Qadar yaitu malam 25. Wa fil arba'a in halla ya man yaraumuha fadunaka fatlub wa salaha sabi'un asyari. Dan jika Ramadan itu terjadi pada malam Rabu, maka diperkirakan Lailatul Qadar malam 27. Wa yaumul khamisi in bada'a syahru fajtahada tuwafiq ba'dal 'ishri fi lailatul witri. Kalau malam Ramadan itu terjadi pada malam Kamis, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu yaitu tiap-tiap malam ganjil setelah 10. Ini perkiraan yang kedua yang termaktub dalam kitab Bajuri juzuk yang pertama. Kemudian referensi yang terakhir yaitu kitab I'anatut Talibin juzuk 2 halaman 291.
Wa inna jami'an inna sumu yauma jum'atin fa fitas yang 20 quds lailatul qadri. Ini hampir sama, ini sama. Seperti yang termaktub dalam kitab Bajuri tadi. Kalau Ramadan yaitu pada malam Jumat yang pertama, maka diperkirakan Lailatul Qadar malam 29. Wa in kana yaumus sabti awwala saumina fa hadi wa 20 i'tamadahu bil udrin. Kalau Ramadan itu terjadi pada malam Sabtu, maka diperkirakan Lailatul Qadar adalah malam 21. Wa in halla yaumus saumi fi ahad fadha bisa bi'atil 20 ma ramat fastaqara. Kalau Ramadan itu jatuhnya pada malam Ahad, malam Minggu, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 27. Wa in halla bil isnaini fa'lam bi annahu yuafi naila wasli fi tas'il 20. Kalau malam Ramadan itu terjadi pada malam Senin, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 29. Wa yaumus sulasa in bada asyahru fa'tamada ala khamisil 20 tahdha biha fadil. Jadi kalau diperkirakan, kalau Ramadan itu jatuh pada malam Selasa, maka diperkirakan Lailatul Qadar yaitu pada malam 25. Wa fil arba'a in halla yaman yaraumuha fadunaka fatlib wasalaha sabi'ul isri. Jadi kalau malam Ramadan itu terjadi pada malam Kamis, malam Rabu, bukan malam Kamis, malam Rabu, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu malam 27. Wa yaumul khamisi imbada asyahru fajtahada tuafiq ba'dal 20 fi lailatul witri. Dan kalau satu Ramadan itu jatuh pada malam Kamis, maka diperkirakan Lailatul Qadar yaitu malam-malam ganjil setelah malam 10. Inilah 3 referensi kita. Mungkin ada perbedaan yang artinya apa? Yang pertama, yakinilah bahwa setiap malam daripada malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, sehingga kita benar-benar mengisi malam Ramadan itu dengan isian yang bermanfaat. Yang kedua, tentang peletakan malam pertama. Ini pun terjadi khilafiyah. Ada yang berpuasa malam Jumat, ada yang berpuasa malam Kamis, ada yang berpuasa malam 1. Intinya apa? Penentuan awalnya pun sudah khilafiyah. Artinya penentuan pada jumlah-jumlah malam 21, 2 dan seterusnya juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 21 itu malam Kamis, ada yang mengatakan 21 itu malam Rabu, ada yang mengatakan 21 itu malam Jumat. Maka dengan terjadi perbedaan demikianlah, maka khut kulla lailatin fi Ramadan. Kita ambil setiap malam daripada bulan Ramadan itu sebagai malam berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang beribadah pada malam Qadar, yaitu satu malam yang lebih mulia, lebih indah, lebih berlipat ganda pahalanya dibandingkan 1000 bulan yang lain. Wallahu a'lam bissawab.